Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Baik, untuk materi kali ini kita akan diskusi tentang Google Classroom, ya, Google Classroom. Kita lihat di sini Google Classroom merupakan salah satu platform untuk pembelajaran online yang sangat bermanfaat juga, ya. Betul, pembelajaran di real time kita menggunakan Google Meet, Zoom, Webex dan lainnya yang real time itu benar bagus. Tetapi tidak kalah pentingnya kita harus ada semi online agar kita bisa menyampaikan atau mendistribusikan materi kita. Oke, saya sudah cek tadi Google Classroom. Oke, ini salah. Kita pakai account universitas. Oke, setelah itu akan keluar seperti ini. Google Classroom, oke ya. Nah, ini tampilan Google Classroom kelas-kelas yang saya ada. Oke, kita lihat dari atas di sini. Nah, di sini ada Google Classroom. Kalau kita lihat di sini ada join class dan create class. Oke, untuk join class dia akan tanya kode, ya. Nah, biasanya untuk mahasiswa, atau kita create class. Oke, kita buat create class baru saja. Contoh metodologi penelitian. Oke. Kita buat mungkin kelas A misalnya, ya. Oke, ini kelas name. Oke, kelas subjek mungkin kita metodologi penelitian teknik informatika kelas B, ya kan gitu. Oke, room misalnya 301, gedung A301 contoh. Kita create kelas. Setelah kita create kelas, otomatis akan muncul tambah kelas baru di desktop kita, di platform depan kita. Ini apa yang sudah ada kelas. Kalau kita bisa lihat di sini ada kelas, ya. Ini metodologi penelitian. Ini masih 0 student karena kita baru buat kelas. Oke. Ini kelas A, metodologi penelitian kelas A. Kita bisa edit kalau mau edit, ya. Kita mau edit kelas B bisa. Oke, simpan. Oke, ini kita bisa copy. Nah, yang sudah ada ini kita bisa copy dan letakkan. Menu yang terakhir adalah di sini archive, nanti disimpan. Oke, kita bisa simpan. Seandainya kita sudah habis semesternya ini sekarang kita ada kelas yang sedang berjalan. Kalau sudah habis semester kita bisa arsipkan atau arsipkan sehingga tidak nampak di depan ini yang tidak terlalu banyak, ya. Ini untuk menunya simpel saja, dan kita bisa lihat di sini menu yang lain. Kita lihat kelas, kalender, metodologi penelitian, ini kelas-kelasnya, dan terakhir ini ada setting dan archive. Kita lihat archive dulu, ya. Ini yang kelas yang sudah diarsipkan, tidak kelihatan di beranda utama, di home screen tadi nggak kelihatan. Ini sudah diarsipkan karena semesternya sudah berlalu. Oke, kita coba kembalikan. Ini kalau walaupun sudah kita arsipkan, kita bisa kembalikan lagi, ya, restore, ya. Kita bisa kembalikan. Oke, kita coba ya kembalikan lagi. Sains komputasi teknik informatika A, kan gitu, ya, restore. Kalau dia restore, nanti akan kembali di menu utama. Kita lihat. Oke, di menu utama. Nah, sains komputasi teknik informatika kelas A ini tadi. Ada 32 mahasiswa ini tadi. Ini pelajaran sudah berlalu untuk semester kemarin Januari 2020.
semester ganjil 2019-2020 ini sudah ada materi kemarin kasih. Nah, ada tugas dan lain-lain, ada jumlah mahasiswanya, ada penilaiannya juga. Oke, sudah dinilai. Karena kelasnya sudah habis, kita akan arsip. Coba kita arsip. Tadi kita dari arsip kita kembalikan ke home atau beranda. Sekarang kita arsipkan arsip. Kita arsipkan arsip supaya tidak kelihatan karena semester kelasnya sudah habis. Oke, sudah kembali ke arsip ya, sudah enggak ada lagi di home screen ini. Nah, menu utama terakhir ada setting. Oke, setting di sini. Ini setting kita ada, ini otomatis dari email kita ya, gambar ini gambar profile. Notifikasi, receive email notification. Jadi kalau kita memberikan pengumuman atau posting atau apa saja, ketika mahasiswa membalas ada notifikasi ke email kita. Ya, ada notifikasi ke email kita, akan masuk di email kita bahwa mahasiswa ini dapat notifikasi. Oke, nanti akan ada notifikasi di email. Oke, di email kita akan diterima. Oke, then kalau kita tidak mau terima notifikasi, kita off saja. Ya, kita off saja. Nah, kita on lagi notifikasi. Nah, bisa kita filter juga comment on your post. Kita kasih komen, nanti kita bahas nanti komen itu apa dan lain-lain. Ketika kita komen, mahasiswa membalas, ada notifikasi. Comment that mention you, ada komen yang menyebut nama kita saja, ya, akan bahas. Class you teach, private comment on your work, ada private comment. Ada juga mahasiswa komennya khusus ke dosen, tidak melalui wall atau yang umum ya di beranda, hanya private saja atau PM, private message. Okay. Late student of student work, late submission of student work, maksudnya ada tugas yang dikirim terlambat, ada notifikasi, ini disable ya. Resubmission, invitations, schedule dan lain-lain. Nah, oke, ini kita bisa set, nggak begitu banyak di setting di Classroom ini. Itu saja menu yang ada. Nah, setelah itu kita masuk satu persatu, mungkin kita ambil kelas 1 dulu. Ya, kalau kita masuk Metopel di sini, nah ini kelasnya. Ini tampilan kalau kita sudah membuat kelas, ini tampilan di dalam itu. Ya, ada stream, ada classwork, ada people, student lah maksudnya, ada grade. Oke, stream. Ini menu utama. Nah, di awal tadi kita sudah lihat ketika create join, mahasiswa itu dia akan join di kelas kita. Kita harus kasih kode ini. Nah, ketika create join, ketika request join mahasiswa, kita harus kasih kode ini sehingga dia bisa bergabung. Ya, kode ini sangat penting, kode kelas kita. Di sini ada menu utama untuk kita posting dan lain-lain. Jadi tak begitu banyak menunya. Stream maksudnya wall, kalau di Facebook atau yang lain kayak wall kita lah. Kita bisa tes, do anything. Anda mau kasih atau materi kuliah, Anda bisa mengambil materi kuliah ya. Anda bisa share file Anda dari mana, desktop kah atau di mana Anda mau ambil, dari desktop atau yang lain, oke, dan lain-lain sama ya. Ini ketika Anda mati kuliah bab 1 misalnya, nah, Anda bisa post. Setelah Anda attach file, misal kita ambil di sini, dan kita ambil sembarang saja materi. Setelah itu dia akan upload, oke, dia akan upload, oke, dan kita post. Ya, sudah terpost ini. Nah, Anda bisa lakukan edit, delete, copy link dan lain. Nah, Anda bisa juga komen di sini, silakan download materi tersebut misalnya ke mahasiswa ya. Nanti mahasiswa juga bisa komen di sini
ada diskusi, kita bisa chat ya di sini. Ini beranda utama. Semua mahasiswa yang tergabung nanti bisa melihat ini, bisa download ini semua. Itu untuk materi kita ya. Oke. Nah, ada fitur juga sekarang, fitur baru. Kalau dulu sebelumnya belum ada fitur generate link ini. Nah, Google Classroom memang satu dari Google, dari perusahaan Google, dan Google Meet juga dari Google. Jadi mereka bersinergi untuk memperbaiki atau enhance, optimize sistem pelajaran, karena Google Meet mungkin real time saja, kita bisa chat, memang bisa upload materi, tapi kan hanya real time. Kalau ini semi real time, kita bisa letak materi dan lain-lain. Ini generate Google Meet link ya. Maksudnya kalau kita ingin face to face real time to student, ke mahasiswa kita bisa generate link dan kasih ke mahasiswa. Ada fitur baru tambahan dari Google Classroom. Oke. Ini ada create assignments, ada classwork, ada quiz, ada pertanyaan material, reuse post dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih detail. Sekarang kita bahas dulu apa saja fitur yang ada di Classroom. Ada mahasiswa, people, ada grade. Oke, kalau kita mau lihat mahasiswa seperti ini, kita ambil satu kelas yang sudah ada. Di sini ada pemrograman multiplatform Java. Oke, di sini juga akan kelihatan nih do today. Hari ini juga kita sudah melakukan ujian akhir secara online. Jadi kita postkan di Classroom melalui assignment. Jadi agenda hari ini do today 2.30 UAS Java, kan gitu ya. Kita contohkan ini yang sudah ada. Ini platform tadi, ini classwork, ini people, ini nama-nama mahasiswanya, ada 31 mahasiswa ya, mahasiswanya semua. Mahasiswa juga harus bikin email, Gmail, join Classroom. Ini grade-nya. Oke. Nah, mahasiswa itu mulai dari UAS, karena hari ini UAS belum dinilai. Tugas pribadi, tugas kelompok, UTS Java, dan UAS. Ini grade. Nanti ada summary-nya. Ini fitur baru juga dari dulu yang di awal-awal belum ada, sekarang sudah ada, dari skala 100. Nanti kan dinilai ya, classwork-nya akan dinilai. Oke. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang classwork ini ya, semua ini seperti ini. Bagaimana cara membuat tugas, kuis dan lain-lain. Sekarang kita bahas dulu secara umum. Kita mau lihat fitur yang ada seperti ini. Upcoming today ada ujian akhir. Oke. Nah, ini posting-posting yang sudah disampaikan mulai dari awal semester dan lain-lain. Kita ada diskusi dan lain-lain. Jadi mirip dengan platform media sosial, home-nya media sosial, kita bisa ada berdiskusi. Ya, berdiskusi di sini kita kasih chat satu, ini materi, akan tanya materinya nggak bisa download atau materinya apa dan lain-lain ya. Dan banyak lagi, kita bisa share link dan lain-lain. Nah, ini platform utama. Sama, setiap yang kita generate kelas pasti kodenya berbeda, Kita bisa juga invite dosen. Mungkin dalam satu mata kuliah itu ada beberapa dosen, jadi kita bisa invite untuk bersama-sama. Oke. Nah, ini generate link juga. Nah, kalau kita mau merubah foto bisa. Ini temanya, ini default dari Classroom. Kita ingin merubah temanya, mata kuliah Java mungkin ada background khusus, kita bisa rubah. Nah, sementara kita bahas ini dulu tentang Classroom. Apa saja fitur-fitur yang ada. Ini beranda utama dari account kita. Setelah kita masuk buat kelas sini tadi, kita bisa masuk ke detail dalam kelas lagi. Tadi kelas A, sekarang kelas C. Kodenya pasti berbeda lagi ya. Tema pun sudah berbeda, tapi fiturnya aja ada stream, ada classwork ya, sama. Ini ada people, ini orang mahasiswanya berbeda lagi, kelas yang lain ya, dan lain. Dan juga kita bisa melakukan private message. Kita ingin menyampaikan pesan ke satu mahasiswanya aja juga bisa ya.
Mungkin satu mahasiswa ini terlambat memberikan tugas, kita tidak ingin memberikan komentar kepada semua, hanya satu mahasiswa yang terlambat saja bisa kita private message ke siswa itu, ya, ke mahasiswa itu. Ini juga tadi penilaian tugas pribadi dan lain. Ini ada tulisan not to end, ya, dan late, ada tulisan dan late, maksudnya terlambat mengumpulkan. Ini missing filenya tadi, mungkin uploadnya kurang berhasil, internet kurang bagus, begitu upload tidak sempurna, tidak tersampaikan, tidak mengembalikan tugas dan lain-lain, ya, secara online. Baik, mungkin itu untuk pembahasan yang pertama tentang Classroom, bagaimana membuat account, apa saja fitur-fitur dan masuk. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan membahas lebih detail bagaimana membuat tugas, kuis dan lain-lain. Baik, terima kasih. Sementara waktu ini saja materi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.